Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi sumber daya manusia. Nah, pengertian dari ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Ekonomi sumber daya manusia ini tidak luput dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Hal ini mencerminkan dua hal. Yang pertama, jumlah penduduk yang besar mencerminkan kebutuhan yang besar seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, jumlah penduduk yang besar mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengelola sumber daya alam sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi sumber daya manusia ini berusaha untuk mengelola sumber daya manusia sebaik-baiknya guna menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Salah satunya tadi sudah disinggung di awal, yaitu jumlah penduduk. Selain itu ada dinamika kependudukan, lalu ketenagakerjaan, struktur ketenagakerjaan, mobilitas kependudukan, transisi kependudukan, migrasi penduduk, lalu ada permintaan dan penawaran tenaga kerja, lalu perencanaan ketenagakerjaan, serta penduduk dan pembangunan ekonomi. Melihat ruang lingkup tersebut, maka ekonomi sumber daya manusia atau human resource economic berkaitan erat dengan studi yang pertama, perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning, dan yang kedua yaitu ekonomi ketenagakerjaan atau labor economic, dan yang terakhir yaitu ekonomi kependudukan atau population economics. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning memfokuskan pada penyediaan angkatan kerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, serta penciptaan angkatan kerja. Di sisi lain, perencanaan sumber daya manusia memfokuskan pada analisis permintaan dan penawaran yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang ekonomi ketenagakerjaan, labor economic. Pembahasan dalam ekonomi ketenagakerjaan berkaitan dengan masalah serikat pekerja, hukum ketenagakerjaan, asuransi sosial, dan manajemen personalia. Analisis dalam ekonomi ketenagakerjaan sendiri sangat sedikit membahas tentang teori ekonomi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa pihak. Slide selanjutnya yaitu ada ekonomi kependudukan, population economic, di mana dalam ekonomi kependudukan berkaitan dengan kependudukan seperti pemanfaatan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi, dampak pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi. Pada ekonomi sumber daya manusia terdapat 4 teori yang memperkuat di dalamnya. Salah satunya ada teori klasik dari Adam Smith pada tahun 1720 sampai 1790 yang menjelaskan bahwasannya manusia merupakan faktor produksi utama yang akan menentukan kemakmuran. Selanjutnya terdapat teori dari J.B. Said pada tahun 1767 sampai 1832 yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, atau supply creates its own demand, atau yang disebut juga dengan hukum Said. Selanjutnya teori dari Malthus tahun 1766 sampai 1834 yang menjelaskan bahwa pada kenyataannya tanah merupakan salah satu faktor utama tetap jumlahnya. Selanjutnya teori dari Keynes, di mana Keynes berpendapat bahwa dalam kenyataannya pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Yang selanjutnya adalah teori-teori sumber daya manusia. Yang pertama, teori Harold Domar tahun 1946 dan 1948. Menurut juga dianggap sebagai salah satu sumber daya, tetapi kapasitasnya dapat meningkat hanya bila modal fisiknya juga bertambah besar. Yang kedua, teori Kohlhofer beranggapan kemiskinan bukan akibat permintaan agresif, namun kurang tersedianya modal fisik pembangunan, vigor, enterprise,
cooperation, adaptability pada semua komponen angkatan kerja. Yang ketiga, teori Esther Boserup tahun 1965 menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk menyebabkan pemakaian sistem pertanian yang lebih intensif di suatu masyarakat primitif dan meningkatkan output lebih di sektor pertanian. Yang terakhir, teori rational expectation membahas aspek ketenagakerjaan seperti permintaan dan penawaran secara mendalam. Potensi sumber daya alam di Papua. Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Indonesia bagian barat. Papua merupakan salah satu daerah yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, seperti halnya sumber daya alam mineralnya. Emas, minyak, tembaga, dan gas sangatlah melimpah di Papua. Namun, di samping kekayaan sumber daya alam yang Papua miliki, Jayapura yang merupakan ibu kota dari Papua sangatlah kekurangan air bersih. Air yang merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sangatlah langka di sana. Hal tersebut terjadi karena akibat dari pembabatan hutan yang terus berlangsung, yang mengakibatkan debit air di sana terus menurun. Strategi pemerintah daerah terus digencarkan untuk terus menjaga pasokan air tetap mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di Jayapura dengan cara mengupayakan penghijauan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan guna menjaga debit air terus terjaga. Pemerintah daerah pun telah meluncurkan kebijakan guna menghindari krisis air yang lebih parah di masa yang akan datang dengan cara mencegah dan mengendalikan pembabatan hutan, melakukan penghijauan, dan memberikan himbauan kepada masyarakat Jayapura untuk menggunakan air secara hemat. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.